Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berharap Anda dalam keadaan sehat walafiat, dan pada pembahasan kali ini saya akan menguraikan satu hasil yang cukup penting di dalam mata kuliah pengantar statistika matematika 1. Ya, satu hasil penting yang nantinya akan mendasari mata kuliah lain sebagai pembenar di mata kuliah lain. Kenapa pada suatu uji hipotesis misalkan harus menggunakan distribusi chi-square, harus menggunakan distribusi T misalkan, atau harus menggunakan distribusi F misalkan. Kita akan melihat pembenarnya pada mata kuliah pengantar statistika matematika 1. Ya, kita akan uraikan satu persatu bagaimana kaitan antara normal dengan chi-square, bagaimana T itu diturunkan, dan bagaimana F itu diturunkan. Seperti apa akan kita lihat. Baik, yang pertama saya akan menguraikan tentang kaitan antara distribusi normal dengan distribusi chi-square. Ya. Sebagaimana kita ketahui, kalau peubah acak Z berdistribusi normal standar atau biasa dituliskan seperti ini, Z berdistribusi normal dengan rata-rata 0 dan variansi 1, maka variabel random Z akan mempunyai fungsi peluang yang bentuknya seperti ini. Fz sama dengan 1 per akar 2pi E berpangkat minus Z kuadrat per 2. Ini berlaku untuk Z antara minus tak hingga sampai dengan tak terhingga. Nah, kalau misalkan kita mempunyai suatu fungsi peubah acak Z, di mana Z ini didefinisikan sebagai Z kuadrat. Z merupakan fungsi peubah acak dari variabel random Z yang diketahui Z-nya adalah normal standar. Jadi Z-nya adalah Z kuadrat. Maka dengan teknik transformasi, kita akan mendapatkan fungsi kepadatan peluang peubah acak Y sebagai berikut. Pertama akan kita lihat batas-batas untuk harga Z-nya, ya. Dalam hal Z-nya ini minus tak hingga sampai dengan 0, maka nilai untuk Z yang sama dengan Z kuadrat akan sama dengan 0 sampai dengan tak terhingga. Artinya dalam hal Z-nya negatif, karena Z-nya adalah Z kuadrat, kita peroleh Z-nya 0 sampai tak hingga. Demikian halnya dengan Z antara 0 sampai tak terhingga, kita akan memperoleh batas untuk Z-nya juga antara 0 sampai dengan tak terhingga. Yang kedua, untuk fungsi inverse-nya kita akan lihat di sini. Ya, rupanya Y sama dengan Z kuadrat ini bukanlah fungsi atau bukanlah bentuk transformasi satu-satu. Kenapa demikian? Kita lihat bahwa Z dengan Y sama dengan Z kuadrat, kita peroleh Z-nya adalah plus minus akar Y. Artinya fungsi inverse-nya tidak hanya satu, melainkan ada minus akar Y dan ada satu lagi adalah plus akar Y. Z1 yang sama dengan minus akar Y ini berlaku untuk Z antara minus tak hingga sampai dengan 0. Sehingga kita akan memperoleh Jacobinya dy1 diturunkan terhadap Z, nilainya adalah minus setengah Z berpangkat minus setengah. Sedangkan fungsi inverse yang kedua, Z2 sama dengan akar Z, yang berlaku untuk Z antara 0 sampai dengan tak terhingga, kita akan memperoleh Jacobinya adalah dy2 per dy yang tidak lain adalah setengah dikalikan Y pangkat min setengah. Selanjutnya kita akan mendapatkan bahwa fungsi kepadatan peluang dari peubah acak Z atau GZ ini adalah Fz
Z1 fungsi inverse pertama ditambah dengan Fz, Z2 atau fungsi inverse yang kedua. Ya, sehingga tidak lain adalah 1/2 pi E berpangkat minus Z per 2 dikalikan harga mutlak dari Jacobi fungsi inverse yang pertama ditambah dengan 1/2 pi E berpangkat minus Z per 2 dikalikan dengan harga mutlak Jacobi dari fungsi inverse yang kedua. Ya, sehingga kita memperoleh GY sama dengan 1/2 pi E berpangkat minus Z per 2 dikalikan Z pangkat minus setengah. Inilah fungsi kepadatan peluang dari peubah acak Z. Ya. Nah, kalau kita ingat pada fungsi distribusi gamma, ya, kita ingat kalau suatu peubah acak itu berdistribusi gamma dengan parameter alfa dan beta, maka kita akan mempunyai fungsi kepadatan peluang yang bentuknya seperti ini. Fx alfa beta tidak lain adalah 1 per beta berpangkat alfa gamma alfa, X berpangkat alfa min 1, E berpangkat minus X per beta, di mana X-nya lebih dari 0. Oleh karena itu, bentuk fungsi kepadatan peluang dari peubah acak Z bisa kita tuliskan seperti ini. GY adalah 1/2 pi, ya, ini kita uraikan menjadi 1/2 dikalikan akar pi, begitu, ya. Nah, kemudian kita bisa menuliskan analog pada distribusi gamma ini, kita bisa menuliskan 1/2 pangkat setengah. Anda ingat akar pi itu adalah gamma setengah, begitu, ya. Kemudian Y berpangkat berarti kan min setengah bisa kita tuliskan dengan setengah min 1. Ya, sedangkan E berpangkat minus Z per 2 tetap. Artinya apa? GY kalau kita harmonisasikan dengan Fx alfa beta pada gamma bisa kita tuliskan seperti ini. Fz dengan alfanya setengah, betanya itu adalah 2. Dengan kata lain apa? Ini adalah bentuk khusus dari distribusi gamma. Dalam hal ini, betanya itu adalah 2 dan alfanya itu adalah setengah. Oleh karena itu, fungsi Fy setengah 2 alfa beta ini, ya, ini tidak lain merupakan fungsi kepadatan peluang dari distribusi C-square dengan derajat bebas nu, di mana nu-nya adalah alfa kali beta, di mana nu-nya adalah setengah kali 2, sehingga nu-nya adalah 1. Ya, inilah kesimpulan penting yang kita peroleh dari hubungan antara distribusi normal dengan distribusi G-square. Kita lihat di sini, dalam hal kita punya Z peubah acak yang berdistribusi normal standar 0,1, maka peubah acak Z sama dengan Z kuadrat akan berdistribusi G-square dengan derajat bebas 1. Ya. Nah, seharap dari kesimpulan ini Anda bisa memahami ketika suatu saat Anda bekerja dengan suatu uji hipotesis. Di sana menggunakan statistik penguji yang harus dibandingkan dengan distribusi G-square. Pastinya harus ada satu syarat yang dipenuhi bahwa himpunan datanya semua dia harus normal. Kemudian dengan statistik uji yang di sana ada bentuk kuadrat sehingga menyebabkan bentuk statistik uji itu bisa didekati dengan distribusi G-square. Ya. Inilah kaitan antara distribusi normal dengan distribusi G-square. Ya, seperti itu.